Sambutan dari Ketua Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Bapak Ali Fikri Hasibuan. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Terima kasih kesempatannya. Eh, Syukur pagi ini kita masih bisa berkumpul bareng-bareng di sini untuk mengikuti kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan dari UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini. Mungkin saya perkenalkan sedikit, narasumber kita hari ini itu adalah Ibu Bella Tesalonika Boruturnip, tim dari Inalum juga ya Bu ya? Dari Kemudian anak perusahaan Inalum, Pak. anak perusahaan Inalum. Oke. Yang pastinya kompeten lah untuk tema kita pagi hari ini. Dan moderator kita itu adalah alumni dari Universitas Negeri Medan, ada Saudari Rahmawani, ya, yang nanti akan banyak membantu kita dan sebagai moderator pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Bella dan Rahmawani sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah meluangkan waktu dan menyisihkan waktunya untuk hari ini dan sama-sama mau belajar untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berimpact baik, ya, berefek baik ke depannya sebagai persiapan bagi mahasiswa ataupun alumni untuk bisa masuk ke dunia kerja. Jadi harapannya UPT PKK ini bisa menjadi jembatan atau sebagai ruang inkubasi bagi mahasiswa dan alumni untuk bisa bersaing di dunia kerja. Maka hari ini salah satu kegiatan kita adalah workshop tentang resume writing. Kenapa dianggap penting kegiatan ini? Karena memang ternyata kalau dilihat dari trennya untuk resume ataupun CV itu masih juga banyak kekeliruan dan juga tidak maksimal untuk itu. Makanya hari ini kita mengundang pakarnya, ya, yang memang bergerak di bidang itu supaya bisa memberikan masukan kepada kita. Termasuk juga kemarin di link pendaftaran itu beberapa memang menjadi opsional karena tidak menjadi kewajiban, tapi sebagian besar mengirimkan contoh CV dan resumenya, dan itu nanti mungkin akan dikomentarin ataupun diberikan feedback yang positif, kira-kira bagaimana perbaikan. Jadi besar harapan kami kepada narasumber dan moderator hari ini bisa memberikan pencerahan bagi kami di Universitas. Terakhir, terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan pada peserta semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan ke depannya UPT PKK bisa lebih baik lagi. Saya kira itu saja, saya akhirin untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Unimed, Bapak Ali Fikri Hasibuan. Terima kasih telah memberikan kata sambutannya. Nah, buat para peserta yang sudah bergabung, kami harapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya, ya, agar kita sama-sama bisa belajar dan para pembicara nantinya dapat berinteraksi langsung dengan kawan-kawan para peserta semua. Nah, kami ingatkan juga kepada seluruh peserta untuk tetap mengikuti kegiatan ini hingga akhir, karena di akhir nanti kita akan mengirimkan sebuah feedback ya, yang akan para peserta isi, untuk nantinya akan kami berikan sertifikat kepada para peserta yang mengisi feedback kegiatan ini. Nah, mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya. Sebelumnya, untuk itu selanjutnya, untuk memulai kegiatan resume writing workshop ini, sebelumnya saya perkenalkan dulu nih moderator kita pada pagi hari ini. Seorang, kalau kata Pak Ali Fikri tadi, salah satu mahasiswa Bapak yang tangguh ya. Ya mungkin dari flyer juga kita bisa melihat bagaimana senyumannya begitu manis ya.
Eh, eh, Kakak Rahmawani ini merupakan alumni dari jurusan akuntansi Universitas Negeri Medan, yang mana saat ini menjadi HR juga di anak perusahaannya Inalum. Nah, untuk itu tanpa berpanjang lagi, langsung saja kami undang Kakak Rahmawani untuk membawakan workshop kita pada pagi hari ini. Untuk itu kepada Kakak dipersilahkan. Ya, terima kasih Fikri. Ya, itu pengenalannya sedikit ada apanya ya. Sweet ya. Oke. Semuanya selamat pagi. Halo semuanya, salam kenal. Adik-adik, ini kayaknya manggil adik-adik atau teman-teman ya. Lebih enak kayaknya teman-teman ya. Jadi di sini kita sifatnya diskusi. Jadi kita juga workshop ya. Jadi jangan terlalu inilah serius, tapi kayak kita tetap apa ya, fokus tapi juga fleksibel aja gitu. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan di kolom chat. Nanti kita akan jawab di sesi questions and answers gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan tadi juga udah sempat dikenalkan oleh Pak Ali Fikri juga dengan Fikri ya. Jadi ini Pak Ali Fikri dan Fikri gitu. Nah, perkenalkan semuanya, nama saya Rahmawani. Saat ini saya bekerja di salah satu anak perusahaan perusahaan aluminium terbesar ya di Asia Tenggara. Nah, saya ditempatkan di anak perusahaan namanya PT Indonesia Aluminium Alloy, di mana kita fokus untuk produksi aluminium sekunder. Jadi ini apa ya? Mungkin new stream dari Inalum sendiri gitu. Nah, tapi terlepas dari jaket kita nih sebagai karyawan dari perusahaan tersebut gitu kan. Di sini kita sifatnya saling ini ya, mungkin buddy gitu. Jadi kita bisa saling diskusi. Kemudian kita juga bisa belajar nih dari teman-teman sekalian gitu. Jadi jangan ragu dan jangan segan untuk mungkin kalian bisa menyatakan pendapat atau juga kalian juga bisa bertanya di kolom chat seperti yang saya bilang tadi. Gitu. Nah, ya saya selama 4 tahun saya kenal dengan Pak Ali Fikri juga, itu sesuatu hal yang apa ya, yang sangat inilah precious buat saya. Jadi saya juga akhirnya pada kesempatan kali ini bisa hadir nih, ketemu jadi teman-teman semua gitu. Oke, hari ini kita akan bedah workshop untuk bedah resume ya, resume writing workshop. Dan kalau misalnya kalian tahu apa perbedaan CV dan lain sebagainya, namun pada hari ini kita coba kasih spill nih, kita mau spill dari sisi atau dari mata HR itu seperti apa sih perbedaan CV dan resume, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun sebelum itu mungkin ada satu statement ya, satu quote yang sangat menarik. Ini mungkin buat teman-teman semua supaya nanti ke depannya itu bisa ini ya, bisa punya gambaran sebenarnya kenapa sih kita harus membangun CV atau resume kita. Jadi Sheryl Sandberg itu pernah bilang, build your skills, not your resume. Jadi kita tuh harus bangun skill kita, bukan resume kita. Jadi gimana kok bisa kita itu bangun kemampuan kita dulu, bukan resume kita. Karena resume itu cuma selembar 1 halaman sampai 2 halaman kertas. Tapi apa yang kita isi di dalam resume tersebut itu yang paling penting dan itu yang akan dinilai oleh HR. Nah, jadi tanpa berpanjang-panjang lagi nih, langsung aja kita panggilkan narasumber kita hari ini, yaitu ada Mbak Bella Tesalonika Bearturnip yang merupakan junior manager di perusahaan aluminium sekunder ya, di tempat saya bekerja juga, dan punya pengalaman 4 years experience in a recruitment specialist, dan di industri pendidikan dan juga manufaktur. Nah, kita panggilkan Mbak Bella Tesalonika. Halo Mbak Bella. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Oke, semuanya semoga dalam keadaan sehat ya, dan tentunya penuh sukacita ya, karena ini weekend harusnya penuh dengan senyum nih, karena ini weekend. Oke, jadi
Pertama-tama thank you so much untuk pihak Universitas Medan ya, terutama kepada Pak Ali yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada teman-teman di sini mengenai bagaimana sih cara membangun resume yang bagus itu, yang bisa singkat tapi tetap menjabarkan apa yang dibutuhkan HR pada saat teman-teman melamar pekerjaan. Jadi nanti di sini saya juga bukan yang pakar dan yang bagaimana sekali ya. Di sini saya tetap belajar, kalaupun ada kekurangan dan sebagainya, kita bisa saling sharing nih di sini. Saya bisa sharing berdasarkan pengalaman saya, teman-teman mungkin bisa sharing berdasarkan pada saat mengelamar kerja seperti ini nih, Miss, Bu, atau Kak, atau apa gitu. Nanti kita boleh saling tanya jawab di sini. Oke, langsung aja kalau gitu ya, izin share screen ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, terlihat semuanya untuk screen saya? Oke, jelas Ibu. Jelas ya? Oke. Kalau gitu, oke. Ini pada saat ini, kita itu kan seringkali, berpikir bahwa CV dan resume itu adalah hal yang sama. Nah, tapi sebenarnya berbeda nih CV dan resume. Memang 2 dokumen tersebut adalah, dokumen yang penting pada saat kita melamar pekerjaan. 2 dokumen ini sama-sama menjelaskan tentang, siapa kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, dan lain sebagainya. Jadi, apakah 2 dokumen ini sama? Itu sebenarnya tidak. Jadi, apa sih resume itu? Jadi jika diartikan, resume itu sebetulnya adalah sebuah rangkuman atau ringkasan. It means itu akan dirangkum secara singkat, padat, dan jelas, bukan seperti esai yang banyak seperti itu. Kedua, resume itu berisi mengenai biodata, keterampilan, pengalaman, prestasi, dan juga lain-lainnya yang biasanya hanya 1 halaman saja. Jadi kalau resume itu biasanya 1 halaman aja nih teman-teman, maksimalnya itu udah maksimal banget itu 2, tapi lebih baik lagi jika bisa dirangkum dalam 1 halaman saja. Kemudian yang ketiga, resume itu bersifat spesifik dan biasanya itu dinamis. Jadi spesifik di sini dalam artian itu biasanya menyesuaikan apa yang akan kita lamar nantinya. Nanti untuk next slide-nya akan saya jelaskan seperti apa penjelasannya. Dan dinamis ini artinya adalah ya tadi menyesuaikan itu pada saat kita melamar posisi A, it means resume kita juga harus bisa menyesuaikan, menggambarkan diri kita yang bisa nantinya bekerja untuk posisi tersebut. Kemudian, apa itu CV? Untuk CV sendiri adalah, kalau kita artikan CV itu adalah daftar riwayat hidup ya teman-teman. Jadi daftar riwayat hidup di sini itu lebih detail. Detail dalam artian mulai dari kita mungkin pendidikannya SD pun bahkan kita bisa cantumkan. Kemudian untuk, organisasi-organisasi kita bisa cantumkan yang non formal, yang formal, bahkan jabaran dari setiap organisasi itu apa yang kalian lakukan, itu juga bisa dicantumkan. Dan isinya memang ini perjalanan hidup, biodata, pendidikan, pengalaman kerja, dan ini ditulis selengkap mungkin. Nah, biasanya ini lebih dari 1 halaman nih, karena memang kita kan di sini meminta untuk menjelaskan selengkap mungkin. Contohnya nih, misalnya saya bekerja di PT ABC, saya bekerja sebagai HR. Nah, kalau orang awam itu kan mengertinya HR, oh dia rekrutmen aja, oh dia bagian penggajian dan sebagainya. Sebenarnya di HR itu banyak loh pembagian kerjanya. Jadi pada saat kita menuliskan CV, di sini kan kita diminta untuk sedetail-detailnya. Kita bisa cantumkan apa aja sih keseharian yang kita lakukan, apa tanggung jawab kita, pelaporannya kepada siapa. Berbeda dengan resume. Kalau di resume, paling kita hanya menuliskan saya bekerja di bidang HR misalnya. Di situ saya hanya tuliskan posisi spesifiknya aja, misalnya HR Recruitment Specialist, that's it. Itu saja sudah cukup kalau untuk di resume. Lalu yang ketiga, CV ini bersifat lebih umum sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti ke organisasi atau pendidikan. Nah, biasanya teman-teman yang mau mendaftarkan beasiswa itu ada saja organisasi atau apa ya namanya, tempat-tempat pendidikan yang meminta kalian mengisi CV. Nah, CV ini mulai dari kalian yang tadi saya katakan, detail biodata diri kalian, nama, tempat tinggal, alamat, mungkin sekarang domisili dan KTP berbeda juga dijelaskan, kemudian untuk status pernikahan juga harus dijelaskan, atau mungkin bahkan orang tua pekerjanya seperti apa, bahkan nanti pada saat kalian memiliki pengalaman organisasi, pengalaman pekerjaan, itu akan dijabarkan lebih banyak kalau CV. Jadi sudah
jelas ya teman-teman di sini perbedaan resume dan CV. Untuk CV itu pengisiannya lebih detail, lebih jelas, lebih clear semuanya. Sedangkan resume itu secara singkatnya saja. Sampai di sini clear atau ada pertanyaan dulu nih? Oh ya lupa, pertanyaan di sesi chatting ya nanti ya di akhir ya. Oke. Nah selanjutnya itu kapan sih kita harus memakai CV, kapan kita harus memakai resume? Jadi secara umum resume itu umumnya digunakan untuk melamar pekerjaan teman-teman. Untuk CV sendiri sering digunakan untuk melamar ke posisi yang terkait dengan bidang akademik seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau teman-teman mau beasiswa, terus ada juga yang biasanya mau jadi dosen untuk sebuah universitas atau keperluan akademik, itu lebih memerlukan CV dibandingkan resume. Jadi resume itu yang biasa kita pakai selembar kertas untuk melamar pekerjaan, teman-teman. Lalu, kapan sih kita harus mengubah CV dan resume? Oke, mungkin teman-teman berpikir gini, kayaknya resume saya ataupun CV saya ini udah deh, ini saya pakai nanti untuk keseluruhan saya melamar bekerja. Atau mungkin resume saya ini yang saya pakai nantinya untuk awal sampai akhir tahun kapan. Enggak ya teman-teman. Jadi pertama, resume itu memiliki sifat yang dinamis. Maksudnya adalah bahwa resume diubah menyesuaikan pekerjaan yang kita lamar. Contohnya nih teman-teman, pada saat saya misalnya sebagai HR, di sini saya udah pernah di generalis ya, jadi HR rekrutmen pernah, payroll pernah, dan sebagainya itu pernah. Saya mau melamar untuk rekrutmen spesialis kembali. Di sini saya akan lebih menerangkan terkait rekrutmen spesialis. Jadi misalnya saya pernah mendapatkan kandidat yang bagus sekali, mungkin pencapaian-pencapaian saya akan cantumkan di situ. Oh mungkin teman-teman di sini kan masih semester akhir nih, dan juga ada yang alumni yang baru juga gitu. Kalau di resume apa sih kira-kira yang kita akan cantumkan? Pengalaman organisasi dan juga pengalaman teman-teman mengikuti acara-acara itu biasanya bisa dicantumkan. Tapi sekali lagi kalau di resume cantumkan saja summary-nya teman-teman. Jadi nggak perlu nih detailnya kita ngapain aja. Itu secara summary-nya aja bisa disampaikan. Nah, jadi resume itu sendiri memang harus diubah menyesuaikan apa yang kita lamar ya teman-teman. Kemudian kedua, CV. Untuk CV biasanya tidak terlalu sering. Kita cukup perbarui setiap kita memiliki pencapaian baru. Seperti yang saya tadi katakan di awal, CV kita itu kan biasanya dari kita yang SD, misalnya dari kita kecil sampai kita yang sekarang. Ya udah update aja terus sesuai pencapaian kita. Misalnya hari ini teman-teman nih mengikuti seminar gitu. Bisa ditambahkan di CV itu mengikuti seminar ini dan sebagainya. Pada saat nanti ada pencapaian baru lagi bisa dicantumkan seperti itu. Sedangkan di resume, teman-teman harus bisa memilih nih, kira-kira seminar mana nih yang cocok yang bisa saya cantumkan di posisi tersebut. Misalnya di sini ada teman-teman yang lulusan accounting gitu. Lulusan accounting, tapi teman-teman pernah juga mengikuti seminar yang bukan berkaitan dengan accounting. Nah, saya rasa itu perlu di-skip saja untuk penulisan di resume-nya. Karena yang menjadi highlight pada saat kita melamar pekerjaan di resume itu adalah bidang yang kita tekuni, bidang yang kita pahami. Jadi cukup cantumkan seminar atau sertifikat yang memang sesuai dengan apa yang menjadi skill kita dan apa yang kita lamar. Misalnya saya mau lamar sebagai staff accounting, tentunya yang saya lihat sebagai HR, oh dia ternyata pernah nih mengikuti seminar ini. Gambaran saya tentunya dengan pekerjaan ini harusnya dia nanti bisa mengerjakannya karena dia sudah punya bekal lebih gitu. Saya lihat dia pernah misalnya seminar di bagian HR misalnya, tapi itu nggak relate, itu akan saya abaikan gitu. Jadi itu kemungkinan akan diabaikan sama teman-teman recruiter kalau melihat keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang dilamar. Karena memang pada dasarnya kita bisa tahu ya banyak sekali lapangan pekerjaan, tapi lebih banyak lagi nih ternyata teman-teman yang mencari pekerjaan. It means recruiter juga tidak bisa berlama-lama di dalam satu CV. Teman-teman tahu nggak sih berapa lama teman-teman itu di-review resume-nya kalau HR menerima resume teman-teman? Itu paling sekitar 1 sampai 3 menit.
Di situ kita hanya melihat poin-poin seperti nama teman-teman, alamat tinggalnya karena menyesuaikan lokasi kerjanya nanti di mana, kemudian pendidikannya sesuai nggak nih sama posisi yang saya cari, kemudian pengalaman misalnya untuk teman-teman yang fresh graduate, oh dia punya pengalaman organisasi nih, dan dia pernah jadi ini, oke itu masih relate sama apa yang saya cari gitu. Nah, bagian-bagian yang tidak relate itu biasanya terabaikan, teman-teman, karena rekruter sendiri memiliki tanggung jawab untuk mereview banyaknya CV-CV yang masuk nih. It means resume itu harus menjelaskan secara singkat, padat, jelas, dan terupdate tentunya benar juga ya, teman-teman. Di sini saya telah berikan beberapa poin yang perlu diperhatikan nih di resume. Pertama, perhatikan posisi yang kamu ingin lamar agar bisa menyesuaikan resume kamu. Itu tadi yang saya katakan. Contohnya nih, teman-teman mau melamar marketing nantinya. Kalau marketing itu apa sih yang kita harapkan dari seorang marketing? Pertama yang dilihat dari seorang marketing adalah pastinya penampilan ya. Gini, kalau saya mau beli jangan jauh-jauh deh. Teman-teman kan sering nih menemui teman-teman sales marketing ada di mall-mall. Kalau mereka tampilannya misalnya tidak tidak presentable akan produknya nih, tertarik nggak kita untuk membeli? Kadang saja kita kan mendekati seseorang karena penampilannya ini menarik nih, rapi. Tapi kalau penampilannya sudah lusuh dan sebagainya, gimana dia mau menggambarkan produk yang mau dia jual nih? Sedangkan dia saja belum bisa menggambarkan dirinya untuk mengenalkan produk ke teman-temannya. Jadi seperti apa sih memang fotonya kalau jadi seorang marketing? Nah, seringkali teman-teman berpatokan kepada pas foto nih di resume. Sebetulnya tidak selalu harus pas foto pada saat kita mengisi resume kita ya. Itu juga bisa menyesuaikan profesi yang sedang kita jalani atau mungkin profesi yang akan kita lamar. Misalnya nih, katakanlah teman-teman di sini mungkin ada yang sudah berpengalaman pernah jadi arsitektur. Mungkin pada saat berseragam layaknya arsitek membawa apa dengan casual formal itu sudah bisa menggambarkan oh dia profesinya ini pengalamannya ini itu pertama. Bagi teman-teman yang misalnya mau melamar sebagai marketing, nah nggak harus Bu berarti kalau marketing harus tampilannya kece ya atau unformal nggak juga. Di sini penampilan lebih ke arah seperti menarik, jadi nggak kaku pas foto seperti ini saja kan, apakah bisa nih jadi seorang marketing nantinya gitu. Kita pun harus bisa agak nggak enak nih bahasanya, menjual diri kita seperti apa ya? Dalam artian di sini yang kita jual adalah kualifikasi yang kita miliki. Begitu. Beda halnya kalau teman-teman melamar kepada industri government. Nah, kalau government itu kan sifatnya formal ya. Nah, itu sangat biasanya teman-teman dari government itu biasanya memang request harus pas foto. Kalau seperti itu udah beda lagi ceritanya. Jadi sesuaikan foto resume kalian dengan apa yang akan kalian lamar. Nggak hanya foto resume, isi daripada resume itu juga harus disesuaikan. Kemudian kedua, penulisan, konsistensi bahasa yang digunakan. Nah, seringkali ditemukan resume itu ada yang bercampur. Di atas dia menjelaskan dirinya bahasa Inggris, nanti di bawah bahasa Indonesia seperti itu. Harus konsisten ya teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesia gunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris gunakan bahasa Inggris. Memang apa sih Kak Bella kepentingannya hal itu? Pertama, bahasa ini kalau konsisten itu akan lebih rapi, lebih jelas pada saat dibaca. Informasi yang diterima itu akan lebih clear pada saat seorang HR mereview resume kalian. Kemudian kedua, pada saat kami HR ini melihat resume kalian itu berbahasa Indonesia, itu kemungkinannya interview akan dimulai dengan bahasa Indonesia juga. Kemungkinan untuk dimulai bahasa Inggris biasanya kami akan bertanya dulu, atau mungkin meminta kalian untuk memperkenalkan diri bahasa Inggris. Nah, yang kedua, kalau misalnya resume kalian ini ternyata menggunakan bahasa Inggris nih full, oh oke, nilai plus nih untuk si A, karena dia full in English untuk resumenya sendiri. Saya pede nih nanti, tiba-tiba saya mulai aja nanti interview dengan bahasa Inggris. Nah, di sini yang teman-teman perlu hati-hati. CV dengan bahasa Inggris, resume dengan bahasa Inggris itu merupakan nilai plus. Namun teman-teman juga harus siap bisa mempertanggungjawabkan resume tersebut pada saat teman-teman nanti masuk ke sesi interview. Harus siap juga nih kalau misalnya interviewer mempertanyakan sesuatu itu dengan bahasa Inggris. Di situ ya teman-teman ya terkait bahasa. Kemudian kedua pemilihan kata dan kalimat yang tepat, tidak subjektif. Nah,
Tidak subjektif ini contohnya adalah di beberapa resume ditemukan ada kalimat-kalimat seperti ini. Saya pekerja keras, saya orang yang suka di-challenge. Itu kan sifatnya subjektif, sesuatu yang tidak terukur. Itu hanya teman-teman saja yang berasumsi bahwa teman-teman itu pekerja keras. Apa sih kira-kira yang membuktikan itu? Biasakan untuk menuliskan hal-hal tersebut dengan sesuatu kalimat pengganti. Jadi contohnya nih, saya mau melamar di bidang HR. Saya akan menuliskan seperti ini. Saya melihat bahwa dunia HR itu adalah dunia yang dinamis, dunia yang penuh dengan hal belajar. Kenapa? Karena dunia HR itu mempelajari tentang manusia. Sifatnya tidak bisa stagnan di situ aja. Jadi itu kita bisa samarikan kalimat seperti itu untuk menggambarkan bahwa kita ini orang yang suka challenge di situ. Dan di situ berarti kita juga bisa digambarkan, oh berarti orang ini nggak mudah bosen nih. Jadi kita bisa menggantinya dengan kalimat yang lebih smart seperti itu, teman-teman. Jangan membuat kalimat subjektif yang mana itu yang menilai adalah diri kita sendiri. Saya pekerja keras, saya suka challenge, saya suka ini dan sebagainya. Lebih baik kita menggantinya dengan kalimat yang lebih smart. Contohnya seperti tadi. Kemudian terkait penulisan juga itu ada penulisan secara kronologikal. Jadi mulai dari yang terkini hingga terlampau. Nah, contohnya dalam hal penulisan pengalaman organisasi. Nah, urutannya itu adalah yang paling atas itu adalah yang terkini, lalu diikuti dengan yang terlampau. Nah, untuk yang terlampaunya sampai kapan sih? Cukup kamu tuliskan 3 atau 5 tahun terakhir ya teman-teman. Kadang kan ada teman-teman yang udah berapa tahun lalu pada saat SMP ikut organisasi, saya rasa itu tidak perlu dituliskan ya teman-teman, karena yang biasanya lebih relate dipertimbangkan ke dunia kerja itu pada saat kalian kuliah dan juga pada saat kalian di jenjang SMA, teman-teman. Itu yang diperhatikan oleh para HR. Nah, hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah pastikan setiap informasi yang dituliskan pada resume Anda itu terupdate, singkat, padat, jelas, dan benar adanya. Terupdate di sini adalah sering ditemukan pada saat kita review nih CV dan resume. Oke, kamu di tahapan interview nanti tiba-tiba ada nih peserta yang berkata, Ibu, saya lupa menuliskan di bagian itu sebenarnya saya ada kegiatan. Di bagian itu saya harusnya tadi ada seperti ini dan lain sebagainya. Teman-teman, itu adalah nilai minus ya teman-teman. Satu, ketidaktelitian kalian sudah dilihat di sesi itu. Kedua, tingkat awareness kalian akan sesuatu itu juga bisa dilihat di situ. Kenapa dia nggak aware sebelum melamar? Harusnya sudah terupdate sebelum melamar, supaya dia juga ready pada saat ditanyakan, nanti tidak ada informasi-informasi yang kurang di dalam CV dan juga resume itu. Kemudian, benar adanya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, sekarang ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang meminta untuk mencantumkan referensi kerja atau sosial media. Sebenarnya mau ngapain sih para rekruter ini meminta sosial media kita? Mau ngapain sih para rekruter ini meminta referensi kerja kita atau mungkin referensi dosen yang kita bisa mintai keterangan seperti apa anak ini pada saat kuliah? Jadi tujuannya itu adalah untuk memastikan setiap hal yang kalian tuliskan di resume kalian itu adalah benar adanya. Seperti itu teman-teman. Misalnya nih, kalian melamar ke suatu perusahaan, lalu kalian di situ infokan nih, saya dulu di kampus itu mengikuti kegiatan dosen nih Kak, ada kegiatan dosen A, saya sebagai bendahara, kegiatan ini sebagai ini, dan lain sebagainya. Kita kan pada saat interview mungkin pasti akan menjelaskan hal-hal seperti itu ya. Well, saya sebagai rekruter hanya mendengarkan saja dan meminta penjelasan detail. Tapi apa nih yang rekruter lakukan untuk memastikan informasi itu benar? Nah, kami biasanya akan mengecek kepada referensi yang kalian tuliskan, teman-teman. Kalaupun teman-teman tidak menuliskan, biasanya kami akan mencari tahu melalui sosial media dan juga melalui googling ya. Kita kan sekarang googling udah bisa dengan googling nama aja udah banyak nih informasi yang keluar. Kami biasanya akan seperti itu, cara mencari informasi-informasi yang benar atau tidak adanya. Lalu terkait sosial media, teman-teman. Nah, misalnya nih kalau sosial media cukup menarik nih menurut saya. Sosial media, misalnya kamu melamar kepada industri kreatif.
ya. Kalau industri kreatif itu kan ekspektasinya seorang rekruter ini kayaknya sosial medianya diolah dengan baik juga nih. Biasanya kan seperti itu tergambarnya. Nah, kami biasanya akan mengecek nih sosial media kalian, contohnya Instagram. Wah, pada saat saya melihat Instagram teman-teman ternyata itu menarik dan lain sebagainya, saya akan berpikir sebagai rekruter, wah, sosial media dia keren nih. Segala konten dan lain sebagainya update dengan masa-masa terkini. Pada saat nanti dia bekerja dengan saya sebagai graphic designer misalnya kalau tadi itu, sepertinya dia akan bisa nih ngikutin pacing kerja saya, ngikutin apa yang menjadi tren-tren saat ini. Jadi segala informasi yang teman-teman tuliskan di resume itu harus terupdate, singkat, padat, jelas, dan benar adanya ya teman-teman ya. Karena kami para rekruter ini akan mengecek loh kepada referensi dan juga sosial media kalian seperti, dan pastikan juga untuk sosial medianya tidak terkunci ya teman-teman, seperti itu. Oke, langsung aja kita bedah resume ya, karena kan tadi sudah diinfokan di awal oleh Pak Ali, teman-teman juga ada yang mengirimkan resumenya untuk kita coba bedah di sini. Nah, saya tertarik ada resume yang saya ambil sebagai contoh, teman-teman. Oke, hadirkah orangnya di sini atas nama Yosia Gopas? Oke, saya pinjam CV-nya ya, Yosia, untuk direview. Oke, di sini saya tertarik beberapa hal yang kita bisa bedah. Pertama, dari tulisan kurikulum vitae ini. Untuk tulisan kurikulum vitae ini, baiknya ini sebetulnya bisa diganti itu dengan Bachelor of Chemical. Misalnya, ini kan Yosia lulusan dari program pendidikan kimia. Di sini kamu bisa tuliskan Yosia untuk kamu lulusannya lulusan apa saja. Jadi misalnya saya sarjana ekonomi atau saya sarjana pendidikan dan lain sebagainya. Karena saya rasa kalimat kurikulum vitae ini tidak perlu dituliskan di sini. Jadi bisa nih space 1 ini bisa menjadi tempat informasi bahwa kamu adalah lulusan dari pendidikan kimia. Kemudian yang kedua mengenai foto. Nah, tadi seperti saya jelaskan di awal, coba sesuaikan foto dengan apa yang akan kamu lamar nih, Yosia. Misalnya, Yosia ternyata mau melamar kepada industri government, pas foto tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya nih melamar kepada perbankan. Nah, kalau perbankan itu biasanya kan mereka memang meminta formal seperti ini, cakep, ganteng, rapi, berjas ya. Nah, itu bisa disesuaikan. Kalau misalnya kita melamarnya Mohon kepada maaf Bu Bella, ya, screen-nya masih di PPT ya? Atau Ibu menampilkan yang lain? saya sudah menampilkan yang lain nih Pak, Oh sebentar iya, ya. yang tampilan di sini masih yang di PPT. Wait, bentar. Terlihat? Sedang proses. Ah, ini ya? Oke. Ya, oke terlihat ya Pak. Oke. Oke, saya ulangi kembali ya. Di sini ada tulisan kurikulum vitae. Baiknya ini dituliskan saja dengan kita lulusan apa, atau mungkin kita profesinya sebagai apa. Kalau bagi teman-teman di sini kan masih semester akhir dan juga masih baru fresh graduate ya. Mungkin ini bisa diganti dengan kalian sarjana apa. Misalnya sarjana ekonomi atau mungkin sarjana pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kedua mengenai foto. Foto di sini tadi seperti penjelasan saya di awal. Ini kalian bisa menyesuaikan sebenarnya tergantung apa yang akan kalian lamar gitu. Kalau misal tidak ada yang salah sih sebetulnya dengan pas foto, tapi kalau di sini ini kan sebenarnya mungkin Yosia sudah memiliki template sendiri. Coba sesuaikan template fotonya dengan template resume yang sudah ada. Ini kan bulat ya harusnya di belakang. Coba sesuaikan jadi lebih bagus di sini gitu. Lalu untuk ke informasi selanjutnya, tinggi badan dan berat badan. Nah, kalau tinggi berat badan ini kan biasanya posisi-posisi tertentu saja yang membutuhkannya. Misalnya kita melamar ke bank.
kebanyakan kalau untuk pegawai-pegawai bank itu kan dibutuhkan nih tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Karena memang mungkin penampilan sangat dipertimbangkan pada saat kita melamar ke bank, seperti itu. Jadi tinggi badan dan lain sebagainya ini itu bisa dicantumkan menyesuaikan posisi tersebut. Namun kalau misalnya nih kamu melamarnya untuk yang tidak memperhatikan hal-hal seperti itu, ini kita bisa take out sebenarnya. Karena tadi mengingat apa yang saya katakan, resume itu dinamis dan harus memperhatikan apa yang kita lamar, begitu ya. Lalu selanjutnya mengenai kontak. Kontak itu adalah diartikan adalah apa ya? Informasi di mana melalui apa sih kita bisa menghubungi peserta ini gitu. Nah, di sini kita biasanya menginformasikan kontak itu cukup dengan nomor telepon ataupun WA dan juga email. LinkedIn ini adalah sosial media. Jadi nanti kamu bisa membuatkan tambahan informasi sosial media, itu LinkedIn dan juga Instagram misalnya, atau mungkin Facebook. Dan teman-teman juga perlu perhatikan nih kalau mencantumkan sosial media. Ini kan Yosia mencantumkan namanya saja, Yosia Gopas Utama M. Pada saat recruiter search di LinkedIn, pasti akan banyak nama yang muncul. Nah, ada baiknya yang dicantumkan itu adalah link profilnya. Jadi nanti pasti benar nih, karena sesuai dengan link profilnya gitu. Kemudian sama halnya dengan sosial media yang lain. Contohnya seperti Facebook. Wah, kalau Facebook pasti banyak ketemu lagi nih namanya. Saya tuliskan misalnya nama saya Bella Tesalonika, banyak sekali nanti muncul. Yang mana nih yang si Bella sebenarnya gitu. Fotonya nggak ada lagi dan lain sebagainya. Jadi baiknya itu kita mencantumkan link profile. Nah, kalau link profile kan udah pasti bener nih, pasti akan ke profile kita gitu. Kemudian untuk alamat. Nah, kalau alamat ini sendiri udah cukup bagus, jadi kita cukup nggak perlu tuliskan. Ada tuh saya temukan beberapa resume RT, RW, lingkungan A, B, C, dan lain sebagainya. Kita cukup tuliskan tempat tinggal kita secara luas aja. Seperti ini sudah cukup bagus ya Yosia ya. Lalu selanjutnya kita akan review terkait kemampuan. Nah, kemampuan di sini kan banyak teman-teman yang membuatnya itu dengan cara range seperti yang dibuat oleh Yosia. Ada juga teman-teman yang biasa membuatnya dengan bintang tuh, pokoknya macam-macam bentuk range-nya. Itu adalah pengukuran yang subjektif, teman-teman. Nah, kalau misalnya nih Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS, Microsoft PowerPoint, kalau ada sertifikatnya kan berarti benar nih, terukur dari sertifikat tersebut. Mungkin teman-teman bisa cantumkan aja nanti jenis sertifikat yang kalian miliki untuk menggambarkan itu. Nantinya pada saat melamar pekerjaan, bisa juga dikirimkan ke email sebagai lampiran dari resume ini. Seperti itu, teman-teman. Oh, saya nggak punya, Bu, sertifikat yang bisa mengukur hal tersebut. Saya nggak punya, misalnya, ahli yang bisa menggambarkan saya seperti itu. Tapi saya bisa sebenarnya Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS, dan lain sebagainya. Nah, di sini masukannya mungkin teman-teman tulis aja. Microsoft Word, Excel, PowerPoint ini kan dalam satu hal ya sebenarnya Microsoft Office. Buat aja penguasaannya di situ bisa intermediate, advanced kah, beginner. Seperti itu aja, teman-teman, mungkin. Lalu selanjutnya hobi. Hobi itu sebetulnya perlu nggak sih dituliskan dalam resume, teman-teman? Nah, kalau saya sebagai recruiter, menurut saya itu tidak terlalu diperlukan, teman-teman. Karena pada saat kalian melamar pekerjaan, yang dilihat adalah pengalaman profesional kalian yang relate dengan apa yang akan kalian lamar. Hobi seperti misalnya membaca, main basket dan lain sebagainya, apakah itu relate dengan pekerjaan yang kita lamar? Nah, kalau hobi seperti ini, mungkin itu bisa di-take out dan ditambahkan di bagian CV saja, karena mengingat kembali CV itu menggambarkan diri kita sedetail mungkin. Begitu, teman-teman. Kemudian terakhir ini selanjutnya mengenai bahasa. Bahasa ini sama ya, seperti pada saat kemampuan tadi komentarnya, baiknya kita jangan mengasumsikan pendapat dari sisi kita, oh saya segini nih penguasaan bahasanya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin bahasa Indonesia itu sebagai native speaker-nya kita, memang itu adalah bahasa asli. Kalau bahasa Inggris, mungkin di sini kita bisa tambahkan tadi beginner, atau mungkin advance, seperti itu teman-teman.
Kita lanjut ke kolom selanjutnya, personal history. Jadi, personal history. Nah, ini satu koreksi nih tadi mengenai konsistensi. Di sini kan kita sudah lihat nih, sebenarnya overall-nya dia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada hal-hal yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian ini kan jadinya nggak konsisten nih bahasanya. Baiknya sih menggunakan bahasa yang konsisten. Misalnya di sini bisa kita ganti dengan apa ya? Ini bisa di take out sebenarnya teman-teman judul ini. Kita langsung saja tulis saya merupakan lulusan Universitas Negeri Medan jurusan kimia, prodi kimia, memiliki kemampuan analisis yang baik, dapat berkomunikasi dengan baik serta kerjasama tim IPK 3,69. Saya koreksi ya, Yosia ya. Pertama, apa memiliki analisis yang baik, dapat berkomunikasi dengan baik, itu adalah penilaian kamu secara pribadi. Tidak ada tolak ukurnya. Jadi mungkin di sini kamu bisa menggambarkan, saya adalah seorang sarjana dari jurusan kimia, lulusan Universitas Negeri Medan, dengan IPK sekian, lulus di tahun sekian, dan telah mempelajari, mungkin kamu bisa highlight yang menjadi poin nilai tertinggi kamu. Saya excellent di part ini. Oh, excellent nih orang. Coba saya cek deh transkrip nilainya, terukur. Memang ada dari transkrip nilai kamu terlihat. Nah, kalau seperti ini kan analisis yang baik, dapat berkomunikasi dengan baik. Saya pun misalnya orang introvert bisa aja saya katakan seperti itu gitu. Atau mungkin lebih ke arah gini, itu ada penilaian subjektif. Jadi kalau bisa membuat hal-hal yang di sini itu ada penilaian yang secara objektif, bisa terukur dan dibuktikan. Seperti itu, ya. Lalu riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan di sini tadi mengenai chronological. Sebaiknya itu dituliskan di atas ini yang paling terkini, lalu diikuti yang keduanya hingga yang terlampau. Dan untuk resume sendiri, cukup tuliskan dari SMA saja dan juga tuliskan di bagian CV saja, seperti itu. Kemudian riwayat organisasi, ini riwayat organisasinya udah bener nih, secara kronologikal sudah dari yang terkini hingga terlampau. Mengenai pengalaman, kalau di sini kan saya lihat pengalamannya lebih ke arah pengalaman seperti mengikuti kegiatan-kegiatan kuliah ya, Yosia ya. Di sini kamu bisa tuliskan kegiatan kuliah yang mungkin menggambarkan resume kamu yang sesuai dengan apa yang kamu lamar. Misalnya di sini kan Yosia jurusannya kimia, prodi kimia. Apa nih yang sesuai dengan yang kamu lamar? Misalnya kamu mau ngelamar sebagai kimia analis di suatu perusahaan, menggunakan alat ini cocok nih. Kemudian untuk mana lagi ya, praktik kerja lapangan ini cocok nih karena memang relate dengan apa yang akan kamu lamar. Kemudian asisten dosen. Saya akan bertanya-tanya nih sebagai rekrut, asisten dosen tuh banyak. Dia asisten dosen ngapain? Apakah dia hanya bantu dosennya untuk apa namanya ya, mengkolek tugas-tugas temennya? Apakah dia juga asisten dosen yang untuk ikut ke lab untuk menganalisa dan sebagainya? Ini sih sebaiknya di take out saja. Jadi ambil pengalaman yang sesuai dengan apa yang akan kamu lamar. Seperti itu mungkin kurang lebihnya mengenai bedah dari. Lalu mengenai satu lagi, saya ada ambil contoh, itu miliknya, terlihat tidak teman-teman? Milik Pebi nih. Mbak Bella mungkin di stop share screen dulu, terus di ini Mbak, di share screen lagi yang Oke. kedua. Nah, sudah terlihat teman-teman? Sudah Mbak, sudah terlihat. Oke. Yang paling jelas antara perbedaan CV resume 1 dengan resume yang ini adalah mengenai desain. Nah, mungkin teman-teman tuh banyak bertanya-tanya, sebetulnya resume itu harus cantik nggak sih? Harus warna-warni nggak sih? Harus ada pernak-pernik icon seperti ini nggak sih? Gitu. Jadi, baiknya memang resume itu dibuat sebaik mungkin, mudah terbaca,
dan juga bisa menyampaikan informasi sejelas-jelasnya, teman-teman. Jadi kalau dikatakan harus pakai desain nggak? Itu nggak harus. Yang poin paling pentingnya adalah penulisan yang rapi, bisa memberikan informasi, dalam artian ini informatif, dan juga rapi ya teman-teman. Rapi, penggunaan bahasanya bagus, kemudian jelas dari paragraf per paragrafnya, gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini kan atas nama teman kita, Feby, ini menuliskannya dia semacam menuliskan esai kalau saya katakan ya di sini. Nah, baiknya kita menuliskan resume itu bisa dibagi per part-partnya. Dan untuk penjelasan mengenai hal-hal seperti ini, misalnya nih posisi sebagai pengalaman kerja di PT Urban Media Kreasi, posisi PR dan staf admin. Kalau di resume, kamu boleh menuliskan poin-poin apa saja yang kamu kerjakan, tapi jangan juga terlalu banyak. Jadi kita bisa jelaskan secara highlight-nya aja. Saya sebagai PR mengerjakan terkait ini, seperti itu saja. Jadi tidak perlu poin per poin seperti ini sih sebetulnya. Sama halnya dengan pada saat magang ini. Nah, yang saya nilai bagus di sini adalah pada saat menuliskan professional experience, di sini ada masa professional experience-nya. Itu udah benar ya teman-teman. Kadangkala ada resume yang berisi saya pengalaman A, nggak dituliskan tuh tahun kapan. Jadi saya sebagai recruiter nggak tahu ini pengalamannya berapa lama sih, ini pengalamannya dari tahun apa sih, apakah dia sambil kuliah pada saat itu, apakah dia pada saat udah lulus kuliah, saya nggak bisa lihat nih di sini. Jadi ini poin plusnya Feby adalah dia lengkap menuliskan pengalamannya. Ada jenjang waktunya kapan dia mengalami pengalaman tersebut, posisinya sebagai apa juga dijelaskan. Paling yang perlu koreksi adalah kita cukup memberikan summary singkat saja apa yang kita kerjakan. Karena kembali lagi ini resume, bukan CV ya teman-teman. Lalu untuk Feby sendiri, di sini mungkin perlu koreksinya dalam hal misalnya dalam penulisan ya, Feby ya, mungkin ini lebih dirapikan. Seperti ini kan nggak rata nih kanan kirinya, gitu. Itu perlu diperhatikan penulisannya supaya lebih rapi. Kemudian juga untuk konsistensi penggunaan bahasa. Di sini judul besar kamu professional experience. It means saya expect-nya kamu akan menjelaskannya juga dalam bahasa Inggris untuk setiap pengalaman ini. Jadi ini baiknya sih kalau misalnya mau penjelasannya bahasa Indonesia, kamu tuliskan saja di sini pengalaman bekerja, seperti itu, atau pengalaman kerja. Lalu sama halnya juga dengan organization ini kan bahasa Inggris, tapi kamu penjelasannya bahasa Indonesia. Jadi baiknya konsistensi itu betul-betul diperhatikan, teman-teman. Nah, ini kan kalau Feby sampai 2 halaman nih. Kalau misalnya tadi Feby tuliskannya summary-nya aja, kemungkinan 1 halaman saja cukup. Dan mungkin kalau mau ditambahkan desain, it's okay. Kita bisa tambahkan desain seperti milik Josia tadi, dia memakai template langsung nih per kolom-kolom ada ini kontak, ini pengalaman, ini studi saya, ini pengalaman organisasi. Jadi pada saat saya membaca, saya langsung tahu poinnya. Oh oke, ini kontaknya, ini pengalaman organisasinya. Kalau seperti ini, berarti saya harus baca dari atas sampai ke bawah dulu supaya tahu nih mana sih pengalaman organisasinya, mana sih pengalaman education-nya, seperti itu. Nah, itu biasanya menambah waktu HR untuk mencari informasi yang menjadi highlight untuk pekerjaan itu. Misalnya seperti ini, saya membutuhkan posisi orang-orang yang fresh graduate, saya mau dia yang jurusannya spesifik harus psikologi industri, misalnya seperti langsung ke pendidikan dulu. Nah, kalau seperti ini misalnya teratas, kalau teratas sih oke nulisnya. Tapi kalau misalnya saya butuh orang yang pengalaman organisasinya itu banyak dan dia pernah jadi ketua dan lain sebagainya misalnya. Saya harus cari dulu sampai bawah dan kadang ada saja nih HR yang kalau mau cepet, aduh nggak ketemu, udah next CV dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya nih ada yang HR yang nakal ya, gitu, karena dia berpikirnya saya dapat ribuan CV kok gitu. Kalau saya dapat ribuan CV, it means yaudah cepet-cepet aja mana informasi saya langsung dapat itu duluan yang saya hubungi. Seperti itu teman-teman. Kalau yang terjadi, saya berikan sedikit bocoran nih di dunia HR. Pada saat saya menerima misalnya ribuan CV,
Bukan berarti saya akan mengabaikan CV-CV yang lainnya. Tapi biasanya karena kami juga memiliki target hiring, misalnya Bella, kamu harus rekrut orang ini dalam 1 minggu, dari dia melamar sampai join itu hanya dalam waktu 1 minggu. Sedangkan CV yang saya terima ribuan nih teman-teman, yang diambil ternyata hanya puluhan. Berarti mulai dari sortir CV saja saya harus bisa memilah nih langsung informasi yang oke, CV ini dia jurusannya oke, masuk gitu. Jadi saya langsung lihat aja tuh highlight-nya, karena saya membutuhkannya pendidikan dulu gitu. Kalau misalnya saya ketemu resume dan CV yang ternyata terlalu banyak informasinya sehingga menyulitkan saya untuk mencari informasi, biasanya itu akan saya jadikan pilihan kedua, nanti saya review lebih lanjut. Seperti itu case yang sering terjadi, teman-teman, di dunia HR yang mana kami review CV teman-teman ini, begitu. Jadi, baik resume milik Pebi ataupun Yosia ini memiliki plus minus tadi teman-teman. Bisa dilihat ya, kalau teman-teman nanti bisa mengasumsikan nih seperti apa sih yang baik. Guidance-nya kan tadi sudah saya infokan, harus memiliki informasi yang update, singkat, padat, jelas, dan juga pastikan itu benar adanya. Lalu informasi yang disampaikan itu juga objektif, jangan subjektif. Lalu untuk resume juga itu harus bisa menyesuaikan apa yang kita lamar. Dan untuk pengupdateannya juga ingat teman-teman, misalnya teman-teman hari ini bekerja di perusahaan A, ternyata dulu resumenya sampai yang sini, lalu pada saat melamar yang lain, belum diupdate tuh, yang penting gue kirim deh ke yang ini. Itu nggak benar ya teman-teman. Jadi pastikan kalian selalu mengupdate CV dan resume juga sebelum melamar pekerjaan. Begitu. Itu mungkin kira-kira materi yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, saya kembalikan kepada Ama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bella, materinya sangat bermanfaat ya untuk kita semua, bahkan untuk aku sendiri itu juga bisa membangun CV atau resume aku nantinya gitu. Jadi buat teman-teman di sini itu jangan lupa ya untuk dicatat tadi materinya, kalau misalnya memungkinkan nanti akan kita share materi yang disampaikan Mbak Bella. Oke, untuk itu kita udah nggak sabar nih sebenarnya pengen tahu nih teman-teman, jika ada yang penasaran tentang gimana sih sebenarnya HR melihat CV, resume, atau ketika melakukan seleksi dari atau melihat kualifikasi dari teman-teman sekalian gitu Kak. Kita juga pengen tahu di sini teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silakan chat, atau ada yang mau langsung raise hand silakan. Atau kita dengar dari dua orang tadi ya, yang udah dibedah CV-nya langsung oleh Mbak Bella, mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan loh. Saya ingin bertanya, Kak. Boleh, tunggu ya sebentar. Nikma ya yang tadi? Iya, Kak. Begini, soalnya Boleh saya kan raise hand? Oke. Silakan lanjut. enggak, asalnya saya agak telat masuk join di kelas di workshop ini kan, Kak. Jadi tadi sering ada HR. Ya, ini soalnya saya kurang tahu mengenai itu HR. Itu singkatan apa, terus fungsinya apa gitu. Oke, jadi kalau boleh tahu Nikma ini di kampus sekarang semester berapa ya? Atau udah lulus? Oh, di kampus baru selesai semester 4, Kak, mau masuk semester 5. Soalnya saya Oke, semester 4. Oke, mungkin tadi ya, it's okay. Jadi mungkin aku jelasin tadi beberapa istilah yang kita gunakan itu ada HR. HR itu adalah Human Resources. Jadi
HR itu merupakan salah satu bagian yang perusahaan yang tugasnya itu adalah mengelola sumber daya yang ada di perusahaan atau instansi tersebut gitu, Nikma. Jadi HR itu seperti itu. Nah, jadi tugasnya HR itu adalah salah satunya di bagian rekrutmen. Nah, di bagian rekrutmen itu kan tentu setiap ada pembukaan open vacancy dan lain-lain gitu kan, kita pasti kan menerima banyak sekali CV, dan CV tersebut tentunya merupakan standar yang kita gunakan atau mungkin referensi yang kita gunakan ketika menilai seorang kandidat gitu, apakah dia akan kita hire sebagai karyawan kita atau tidak nantinya, itu sih gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas Kak, makasih ya Kak. Oke. Gimana nih teman-teman yang lain? Ayo, mumpung kita di sini ada Mbak Bella loh, dia itu berpengalaman sebagai rekruter ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ambil nih dari Mbak Bella, masih ada space nih yang kita ini. Oke, ini ada pertanyaan dari pengalamannya sering milih CV, ATS atau kreatif, Kak? Mungkin Mbak Bella bisa dijawab. Oke, boleh. Oke, jadi ini pertanyaan dari Iswari Avala ya, lebih sering milih CV ATS atau kreatif, Kak. Oke, sebetulnya itu menyesuaikan apa yang sedang saya cari, gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau ditanya kreatif atau ATS, balik lagi, saya lagi nyari itu posisi apa gitu. Kalau misalnya saya sebagainya, well, saya akan lebih prefer untuk memilih CV yang kreatif gitu. Atau mungkin untuk kalau misalnya nggak tanpa melihat itu, misalnya saya mau carinya admin apa sih yang dilihat, saya lebih prefer melihat kedetailan pada saat pengisian resume-nya dan juga CV-nya. Seperti halnya dalam penulisan, konsisten, dan lain sebagainya, detail. Karena pada saat saya melihat CV yang seperti itu, saya udah bisa dapat gambaran nih, oh nanti dia jadi admin saya, itu segala report kayaknya akan lebih detail deh. Ini juga rapi CV-nya, tanpa mempedulikan seperti apa desain kreatif yang dia buat di situ. Jadi sebenarnya tergantung saya sebagai HR lagi butuh apa. Seperti itu mungkin jawabannya. Oke, jadi selama pengalaman Mbak Bella untuk merekrut orang nih yang lebih sering ini ya, melihat dari sisi kualifikasi, kemudian kejelasan yang dia deskripsi yang dia tawarkan tentang dirinya seperti itu ya, daripada desain gitu ya. Gitu. Mungkin kalau boleh aku tambahin ya Mbak ya, kalau tadi Iswari tuh tanya sering memilih CV ATS atau kreatif, ini sih Iswari itu lebih ke kalau kita bilang sistem, yang dimana ketika nanti CV-nya itu bisa langsung terbaca ternyata itu apakah menggunakan sistem ATS atau tidak gitu. Jadi itu suatu hal yang berbeda ya. Jadi mungkin kalau CV ATS itu lebih lebih ramah dengan format yang nggak macam-macam gitu. Jadi sehingga itu akan lebih mudah terbaca dengan sistem foto, atau kayak terakhir tadi yang Feby ya, itu mungkin kalau CV kreatif lebih dibutuhkan mungkin di bagian nanti yang membutuhkan orang-orang yang posisi-posisi yang lebih kreatif gitu, mungkin kreatif designer atau multimedia dan lain-lain. Kan begitu Mbak? Ya, betul sekali, Ama. Iya. Gimana Iswari menjawabkah? Yang mana nih, Iswari nih? Oke, next ya, ini ada yang raise hand nih Mbak Bella, itu dari Putri Najwa Safitri. Oke Putri, boleh silakan bertanya. Baik, terima kasih Kak. Sini saya mau nanya, saya kan pertama kali mau ikut magang nih.
Jadi kan saya belum pernah ada pengalaman. Saya kan maba, jadi saya masukkan pengalamannya itu boleh waktu pengalaman kerja kelompok waktu di sekolah. Karena waktu kerja kelompok waktu di sekolah saya itu sering kayak mengkoordinir teman saya gitu. Bingung gitu mau masukin apa gitu. Karena kan pengalamannya nggak ada gitu baru pertama kali gini. Oke. Kalau Putri sendiri itu Putri udah lulus sekarang atau gimana? Saya maba, Kak. Oh, maba. Wah, keren banget ini Putri udah masih maba ya, tapi udah semangat nih ikut-ikut hal-hal yang kayak gini. It's okay, itu buat nambah ini sih, nambah referensi ya. Jadi nanti Putri masih punya banyak waktu nih sampai 4 tahun ke depan itu untuk ngebangun CV-nya gitu. Nah, boleh Mbak Bella dikasih insight-nya Mbak buat Putri, Mbak, silakan. Hai Putri, oke. Jadi ini Putri posisinya mahasiswa baru dan Putri mau magang ya, Putri seperti itu ya? Iya. Oke. Yang pertama, pada saat magang ini Putri mau magang apa nih? Jadi TikTok kreator gitu. Wah, luar biasa ya, gitu. Nah, di resume Putri berarti itu bisa menjelaskan hal-hal pernah buat konten dong pastinya kalau mau jadi TikTok kreator? Iya, pernah. Tugas sekolah juga ada Oke. yang tentang kayak gitu. Oh, oke. Nah, di resume itu Putri pastinya menjelaskan terkait siapa Putri dulu, mengenai nama. Yang kedua, keahlian yang Putri miliki. Misalnya, keahlian seorang content creator ini dalam hal editing video, misalnya, kamu menguasai aplikasi apa saja. Bisa kamu buat nih nanti, kamu di aplikasi itu advance kah, beginner kah, atau kamu punya certify, kamu bisa juga lampirkan sebagai lampiran resume kamu nantinya. Kemudian terkait pengalaman sendiri, kalau content creator ini kan pengalamannya lebih ke arah membuat konten-konten ya. Itu Iya. bisa kamu jabarkan dalam bentuk portfolio kalau menurut saya Putri. Jadi bukan dijabarkan pengalaman saya sebagai content creator pernah buat ini sebagai kelompok di kelompok ini saya sebagai ketua. Karena kan content creator itu yang dinilai adalah kontennya gitu. Jadi baiknya untuk resume-nya itu berisi terkait biodata kamu, keahlian kamu, kemudian untuk misalnya kamu apa sih namanya apa ya, misalnya mengikuti seminar dan lain sebagainya, kamu juga bisa cantumkan di situ dan masukkan saja nanti link portofolio kamu. Kamu bisa cantumkan dalam bentuk link atau kamu bisa cantumkan dalam bentuk PDF bersamaan dalam email yang kamu kirim. Tapi sih kalau saran saya sekarang kan kita sudah banyaknya digitalisasi ya, mendingan dicantumkan link aja sih gitu. Kalau misalnya link kan nanti kamu juga bisa update yang terbaru langsung ke situ. Jadi pada saat saya mau lihat nih, oh ini Putri mau magang, saya klik deh link portofolionya. Itu Putri udah bisa update tuh apa aja yang ada di situ dan lain sebagainya gitu. Itu sih Putri mungkin kalau masukan dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Putri. Jadi tadi tips dari Mbak Bella adalah Putri harus nyiapin portofolio. Jadi portofolio itu apa? Jadi semacam kumpulan dari karya-karya yang udah Putri buat. Jadi kayak misalnya Putri mau magang jadi TikTok creators, jadi di situ Putri bisa tampilin atau Putri buat di satu drive ya Mbak ya, bisa ya Mbak ya, di satu drive, di situ semuanya tentang konten-konten yang udah Putri buat, atau juga Putri udah pernah publish nih, udah pernah publish konten tersebut gitu, tinggal dicantumkan linknya di CV-nya atau resume-nya tadi gitu. Oke, menjawab ya? Oke, gitu. Nah, ada lagi nih Mbak Bella pertanyaan di kolom chat. Ada dari Royu Lumban Siantar. Nah, Siantar nih ya Royu. Ya, oke. Selamat pagi, Kak. Saya izin bertanya, apa yang menjadi poin utama dalam penulisan CV atau resume? Dan apakah ada masukan dari Kakak, hal-hal yang tidak perlu ditulis dalam CV dan resume? Nah, sebenarnya tadi Mbak Bella udah jelasin ya, Mbak, ya, tadi perbedaan apa do and don'ts-nya nih, apa yang nggak boleh dan apa yang boleh di CV. Tapi boleh dong, Kak, dikasih highlight do and don'ts-nya di CV. Oke.
Oke, do and don'ts-nya. Do-nya adalah pastikan setiap informasi yang kamu berikan, baik dalam CV ataupun resume kamu, itu terupdate, yang pertama. Kedua, singkat, padat, dan jelas untuk resume. Untuk CV sendiri, sedetail mungkin bisa menggambarkan diri kamu. Tapi sedetail ini bukan berarti sampai 12 lembar nih nanti, atau sampai berpuluh-puluh lembar. Tetap diperhatikan juga ya, kita bukan mengarang buku cerita nih. Oke. Kemudian yang ketiga terkait dengan sorry tadi sampai di ini ya tadi Ama ya, singkat Do, atau tidaknya ya. ya, Oke. and don'ts-nya Nah, di. do and don'ts-nya. Do-nya tadi seperti itu, dan don'ts-nya adalah jangan apa sih tadi? Jangan melanggar konsistensi dalam penulisan bahasa. Kedua, tidak perlu misalnya memasukkan hal-hal seperti misalnya hobi yang tidak relate dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Kemudian untuk hal-hal seperti di resume, misalnya kita punya pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi, itu tuliskan main job-nya saja. Apa yang menjadi main yang kamu lakukan, hal utama yang kamu lakukan di setiap hal tersebut. Nah, kayak misalnya nih, tadi saya kan berikan contoh untuk CV teman kita atas nama Yosia. Yosia itu jurusan kimia. Misalnya Yosia nanti ke depannya mau melamar sebagai kimia analis. Tadi saya ingat Yosia itu mencantumkan dia jadi asisten dosen, dia jadi ketua organisasi A dan sebagainya. Bisa di dalam laboratorium dia melakukan apa tadi, itu kan relate dengan apa yang kita lamar, begitu. Jadi poin utama hal-hal yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang kita lamar, seperti itu, Royu. Mulai dari biodata diri kita, kemudian pendidikan, pengalaman, dan juga mungkin kalau kamu mau percaya diri bisa kasih sosial media kamu, it's okay, dikasih saja seperti itu. Intinya adalah secara singkat dan juga jelas di situ, terupdate juga pastinya. Begitu mungkin Royu untuk untuk poin utamanya dalam penulisan CV dan resume. Oke, Mbak Bella, kalau boleh aku tambahin ya, Royu, kalau itu tadi poin-poin yang bisa kamu catat untuk apa ya, mengisi CV atau resume kamu gitu. Jadi do and don'ts-nya mungkin do-nya adalah be consistent kalau kata Mbak Bella tadi. Jadi konsisten tuh mulai dari penggunaan bahasa, mulai dari ini ya cara strukturnya gitu, lebih apa ya, lebih profesional gitu. Nah, kalau misalnya don'ts-nya adalah jangan tampilkan diri kamu yang tidak profesional. Dengan posisi atau hal yang mau kamu tuju itu jangan ditampilkan karena itu bisa menjadi sisi apa ya, sisi bad bad reference untuk para recruiters gitu. Jadi coba tampilkan diri kamu yang terbaiknya, the best of you gitu. Nah, itu tadi dari Royu ya. Oke. Terus ada lagi nih Mbak Bella, pertanyaan dari Iswari lagi, itu ada untuk platform job seeker seperti LinkedIn, hal-hal apa saja yang menjadikan kandidat itu outstanding bagi HR, semisal udah ngirim di beberapa tapi hanya di review HR-nya tanpa ada kelanjutan. Gimana nih Mbak Bella, ini udah berpengalaman kan dalam kita tuh kalau di HR boleh spill dikit ya, kita kalau mau nyari experience hire atau mungkin bisa jadi posisi-posisi yang tidak dibuka secara publik, kita biasanya itu mempublishnya di LinkedIn recruiternya. Ini tuh kayak rahasia apa ya, rahasianya HR nih, kita bagiin ke teman-teman yang ada di sini. Jadi mungkin kita di perusahaan ini tidak membuka lowongan gitu kan, terlihatnya di website kita atau yang lain, tapi ternyata platform yang kita gunakan adalah LinkedIn gitu. Nah, gimana nih Mbak Bel untuk Iswari tadi Mbak? Gimana supaya hal-hal apa saja sih yang menjadikan kandidat tersebut outstanding di LinkedIn? Silakan Mbak. Halo Mbak Bella. Oke, halo. Terdengar suara saya? Halo?
Oke, jelas dengar, Mbak Bella. Oke. Dengar, Mbak. Halo, Mbak. Oke, karena macet-macet nih teman-teman. Oke, saya udah dengar. Oke, tadi pertanyaannya adalah untuk platform seperti LinkedIn ya, gimana sih cara kita outstanding? Jadi seperti yang tadi Kak Rahmawan yang udah sampaikan ya. Jadi HR itu biasanya kalau di LinkedIn kalau misalnya itu close recruitment, biasanya kami akan melakukan approach kepada teman-teman di LinkedIn. Nah, yang membuat kami tertarik dengan profile LinkedIn itu adalah sama halnya seperti kami melihat resume sebetulnya. Jadi, kalau kita buka profile LinkedIn, itu kan akan ada pengalaman, kemudian skill yang dikuasai, ada juga seperti pendidikan dari mana dan lain sebagainya. Jadi, seperti apa caranya kamu bisa outstanding? Seperti apa caranya kamu bisa bagus nih profilnya di LinkedIn? Bayangkan seperti kamu sedang membuat resume. Bayangkan seperti kamu sedang menggambarkan diri kamu supaya kamu bisa dilihat orang. Mulai dari apa aja sih yang kamu tawarkan dari diri kamu supaya yang bisa nanti para perusahaan ini lirik gitu loh. Misal dari segi pendidikan, oh saya pendidikannya manajemen SDM, saya pendidikan accounting, cantumkan dalam LinkedIn kamu. Kedua, pengalaman pekerjaan, itu juga cantumkan di LinkedIn kamu. Jadi di LinkedIn itu pun kita kan bisa menyediakan informasi berupa apa yang kita kerjakan, sama halnya yang di resume. Itu bisa disampaikan juga, teman-teman. Itu terkait pengisian profile. Bayangkan seperti kamu mengisi resume kamu. Kedua, cukup aktif juga dalam hal misalnya teman-teman kan kalau di LinkedIn itu suka lihat postingan seperti ada sharing session dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita berkomentar atau like di situ, biasanya nama kita akan nongol nih di berandanya teman-teman LinkedIn kita yang lain gitu. Pada saat kamu memberikan komentar positif, pendapat positif, saya kadang suka tuh lihat komentar teman-teman ada di LinkedIn itu pendapatnya gini-gini. Wah, siapa nih orang nih pendapatnya bagus? Saya akan klik profile itu. Nah, semakin sering profil kamu muncul, biasanya profile search kamu itu akan meningkat di LinkedIn itu, gitu. Kalau kamu bisa lihat di notification, itu biasanya akan muncul si A melihat profil kamu muncul sekian kali dalam pencarian. Itu tergantung dari keaktifan kamu di LinkedIn. Nah, keaktifan di LinkedIn ini juga jangan aktif asal like, komen yang tidak baik dan sebagainya ya. Itu juga kita harus berdampak di situ. Jadi pada saat teman-teman ngelihat, oh komentarnya si ini bagus, pendapatnya si ini bagus, dan dia suka kritis nih pada hal-hal tertentu, misalnya ini. Itu saya pasti, oh saya kayaknya lagi nyari recruiter, dia kalau seminar-seminar recruiter suka ada komen dan sebagainya, saya klik tuh orangnya. Saya lihat, oh profilnya bagus, lulusan akhirnya dia. Saya send message, saya akan ini, kamu tertarik apa enggak? Itu yang membuat kamu akan dilirik di LinkedIn. Mungkin itu Iswari jawaban dari saya. Cukup clear kah? Atau mungkin kamu perlu ada penambahan informasi lainnya? Sebenarnya ada nih Kak. Kan misalnya kita melamar satu posisi, itu dong yang melamar kan nggak lebih dari satu. Maksud saya itu yang outstanding itu bagi di antara pelamar yang lain gitu. Kan kalau misalnya Kak Aida bilang tadi berdasarkan pengalaman, tentu dong kalau pengalamannya sama-sama 2 tahun kan berarti sama nih. Gitu. Jadi hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan di LinkedIn itu supaya kita bisa terlihat lebih gitu bagi HR, walaupun pengalamannya itu sesama misalnya tuh 2 tahun atau 3 tahun gitu. Oke, supaya kamu bisa lebih menonjol dibandingkan kandidat lainnya ya, Iswari. Itu poinnya ya? Iya. Oke. Tadi yang saya jelaskan, Iswari, poinnya adalah kalau pada umumnya kan di LinkedIn itu berisi seperti resume kita di profil. Itu sama aja berbeda dan sering menonjol, itu tadi, kamu aktif di LinkedIn itu. Aktifnya pun dalam hal yang positif. Kamu mungkin sering melakukan sharing session di situ, sehingga teman-teman akan lebih sering nih lihat kamu. Itu kamu pasti akan menonjol. Dan pada saat kami recruiter ini misalnya mencari, saya butuh seorang
recruiter misalnya. Biasanya di search itu saya akan cari keyword-nya itu recruiter. Kalau misalnya aktivitas kamu cukup tinggi di LinkedIn, kamu akan menjadi nama yang teratas. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih LinkedIn-nya LinkedIn yang pasif, itu biasanya dia akan jadi pilihan yang terbawa. Jadi itu salah satu hal yang bisa membuat kamu menonjol dalam suatu pencarian HR. Itu mungkin, Iswari. Ya, boleh Mbak aku tambahin. Nah, jadi gini, Iswari, jadi ketika HR itu mencari orang, pasti kan apalagi dia itu close recruitment ya tadi. Nah, kalau close recruitment itu biasanya kami langsung cari nih di search engine-nya langsung dengan keywords apa saja yang akan kami cari. Misalnya kami cari orang marketing, tentu keywords-nya itu kami cari marketing nih. Nah, otomatis keywords tersebut harus ada di profil kamu gitu. Jadi ketika nanti keywords-nya ada di profil kamu itu akan muncul di hasil pencarian. Tapi lagi-lagi yang punya keywords marketing itu kan banyak nih, Iswari. Gimana caranya kamu lebih outstanding, paling teratas nih ketika mencari marketing, kamu nih paling atas nomor 1 gitu. Gimana caranya? Ya itu tadi yang disampaikan Mbak Bella. Kamu dan atau juga bisa kayak komen atau discuss lah kan banyak tuh kalau di LinkedIn kita bisa connection ya dengan banyak orang gitu. Jadi itu gimana caranya kita jadi top search gitu. Jadi ketika HR mau cari orang, kamu teratas nih dilihat HR, kamu duluan yang dilihat gitu profilnya gitu sih. Gimana Iswari? Ada yang mau ditanyain lagi atau sudah cukup menjawab? Sudah menjawab, Kak. Cukup. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi ke Mbak Bella? Kamu bakal jarang-jarang loh ketemu Mbak Bella dan aku ya tentunya. Tapi Mbak Bella deh, aku nggak usah. Gimana teman-teman yang lain? Ada silakan chat, boleh chat di ini ya, ketik di kolom chat atau kamu juga bisa langsung raise hand. Silakan. Kita masih punya waktu 10 menit lagi ya sebelum webinar ini atau workshop ini berakhir. Oke, mungkin untuk mengisi waktu ya. Jadi Mbak Bella di sini kan teman-teman kita kan mulai tadi kayak ada Fitri ya, Putri itu dari maba nih Mbak. Jadi mungkin audiens kita nih dari maba sampai yang udah lulus kerja. Nah, membangun CV itu kan tidak sebentar ya Mbak Bella, membangun CV atau resume itu nggak sebentar nih Mbak Bella. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita di sini supaya nanti resume atau CV-nya itu lebih keren gitu di mata HR? Boleh Mbak dijawab? Mungkin bisa dikasih insight nih teman-teman semua. Oke. Jadi untuk halo, terdengar suara saya? Halo Mbak, iya terdengar Mbak. Oke, good kalau terdengar. Jadi untuk membangun CV ataupun resume teman-teman untuk di masa yang akan datang nih teman-teman kan lagi di semester akhir, bahkan tadi seperti Putri semester awal nih udah berusaha membangun CV dan resume tuh good ya. Gitu. Itu bagus sekali. Jadi mulai dari sekarang ini kita harus melakukan hal-hal yang kita nantinya akan show kepada perusahaan untuk merekrut kita gitu. Jadi contohnya mulai dari sekarang seperti mengikuti kegiatan-kegiatan seminar atau mulai dari sekarang mengikuti hal-hal yang seperti dosen tadi yang dilakukan Yosia dan sebagainya yang nanti bisa relate di dunia kerja. Kita tinggal pilih aja nih yang mana pengalaman pada saat kuliah itu bisa kita jual kualifikasi kita ini untuk dilirik oleh perusahaan-perusahaan. Jadi mulai dari sekarang tuh jangan bermalas-malasan. Sekarang ini
banyak sekali media-media tempat kita bisa belajar, mengikuti seminar. Banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan lowongan untuk kita bisa sambil magang, sambil kuliah. Banyak juga tempat-tempat bekerja yang bisa secara online bekerjanya. Itu kan juga salah satu pengalaman kerja nanti. Kamu bekerja sambil kuliah, wah time manajemennya luar biasa bagus tuh pasti dilihat. Jadi mulai dari sekarang itu kita harus membangun resume dan CV kita melalui kegiatan-kegiatan positif yang kita ikuti selama kuliah. Mungkin itu sih masukan saya untuk teman-teman di sini. Jadi resume dan CV itu bukan hanya menggambarkan kamu lulusan apa, kamu ikut seminar apa, kamu dari mana dan sebagainya, tapi itu menggambarkan apa sih yang kamu sudah lakukan selama kuliah, apa yang sudah kamu berikan mungkin untuk kampus misalnya ada suatu pencapaian tingkat nasional, internasional yang bisa nanti perusahaan lihat mulai dari hal-hal seperti itu. Jadi bukan berkata apa isinya, bukan berkata bagaimana desainnya, tapi apa nanti isinya melalui kegiatan yang kita lakukan selama kuliah. Itu mungkin, Ama. Iya, benar sekali, Mbak. Nah, aku juga pernah ingat nih, seseorang tuh pernah cerita sama aku, Mbak. Jadi kalian tuh jangan teman-teman, kalian jangan malu untuk mencantumkan apa yang sudah kalian lakukan karena pada CV atau resume kalian gitu. Kecuali tadi ya Mbak ya, kalau resume kan harus lebih spesifik ke posisi atau tujuan apa yang mau kita tuju, bener kan? Nah, tapi kalau di CV kalian bisa cantumkan. Even kalau misalnya nih, aku pernah diceritakan oleh salah satu kenalan aku, itu dia pernah kerja di kafe atau di kayak rumah makan gitu selama dia kuliah. Jadi dia itu berusaha untuk cari tambahan uang saku ini. Nah, ketika dia melamar pekerjaan di CV-nya itu dia cantumin tuh dia pernah pernah jadi ini deh kalau misalnya helper atau cooker mungkin di kafe-kafe gitu. Kenapa dia cantumin itu gitu. Nah, ini kembali lagi bagaimana kalian tuh membranding diri kalian sendiri. Jadi kayak contohnya yang tadi itu, dia nge-branding temanku itu nge-branding diri dia itu gini, dia mau coba tampilin dirinya yang pekerja keras dengan cara, nah ketika kita HR nih kan, kita ngelihat nih, dia sekarang kuliah gitu, dia sekarang kuliah tapi dia juga udah punya pengalaman kerja di sini nih gitu. Kita nggak lihat dia kerja di mana sebenarnya, tapi kita ngelihat dia itu di sela-sela perkuliahan dia, tapi dia bisa managing waktunya dengan baik nih, dengan bekerja juga gitu, dan kita lihat nilainya, ternyata nilainya bagus gitu. Nah, itu juga bisa jadi nilai plus. Jadi it's not about the place gitu kan, it's not kita nggak lihat apakah ini tempat terbaik gitu kan. Misalnya kalian harus di outstanding company atau kayak kalian magang di mana gitu, tapi CV dan resume itu adalah tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Apa sih sosok apa sih yang mau kalian tampilkan gitu di diri kalian, yang mau kalian kasih tahu ke rekruter. Bener nggak Mbak Bel? Yes, oke. Nah, teman-teman, kita udah 5 menit lagi kan, dan 5 menit lagi mau tutup nih. Dan aku juga udah share LinkedIn aku dan Mbak Bella. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sama kita lagi, mau diskusi dan lain-lain, kalian bisa reach kita di LinkedIn kita. Nah, kenapa kita anjurkan LinkedIn? Karena ya saat pandemi seperti ini tentu kita rekruter itu nggak lagi menerima CV yang basisnya paper nih. Jadi kita mau support kita itu bisa jadi salah satu platform di mana kalian bisa nampilin diri kalian atau pengganti CV itu. Kalau misalnya kalian mau dari Instagram juga boleh, di Instagramnya ada 5 menit lagi, kemudian juga tidak ada pertanyaan lagi sebelum aku tutup dan aku kembalikan ke Fikri. Aku mau kasih kesimpulan dulu dari webinar atau workshop kita pada pagi sampai siang hari ini gitu. Nah, oke. Nah, yang pertama
Mungkin teman-teman bisa kelihatan share screen aku sekarang kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, jadi silakan dicatat ya. Ini kesimpulannya. Resum adalah ringkasan biodata diri. Biasanya itu 1 halaman dan digunakan untuk kepentingan tertentu yang isinya itu disesuaikan dengan bidang atau kualifikasi spesifik yang kita tuju. Nah, resum itu biasanya bersifat singkat ya, padat dan jelas gitu. Jadi nggak semua harus ditulis dalam resum. Jadi tergantung bidang atau posisi yang mau kalian apply aja gitu. Yang kedua, CV itu apa? CV itu adalah daftar riwayat hidup ditulis selengkap mungkin, biasanya lebih dari 1 halaman. Jadi kalian bisa semacam perjalanan hidup kalian nih, kalau kata Mbak Bella tadi, kalian cantumin aja semuanya lebih dari 1 halaman. Tapi biasanya itu lazimnya nih orang itu maksimal sih 3 halaman ya, nggak lebih dari itu gitu. Tapi it's okay kalau kalian mau punya pengalaman silakan ditampilkan semuanya. Dan biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat umum ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa cantumkan deskripsi singkat role atau peran kalian di dalam CV atau resume. Karena gini, ketika kalian mencantumkan experience, pengalaman organisasi, pengalaman bekerja, atau pengalaman magang dan lain-lain, kami kan pasti tidak hanya melihat kalian magang di mana gitu kan. Apalagi kalian nggak nyantumin kayak semacam rekomendasi ya, misalnya kami bisa hubungin kemana gitu, reference-nya gitu. Itu kan kami bisa meragukan ini sebenarnya benar nggak sih, kecuali kalian melampirkan sertifikat dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau di dalam resume, usahakan kalian itu mencantumkan deskripsi singkat dari role yang kalian ambil di pengalaman kalian itu tadi gitu. Dan jangan lupa juga diletakkan atau dicantumkan periodenya kapan nih, kayak kata Mbak Bella tadi. Jadi kita bisa tahu, bisa dapat gambaran kamu kapan. Kemudian kita akan cocokkan nih, misalnya kayak tadi tuh apakah kalian punya pengalaman ini selama kalian berkuliah. Artinya kan kami bisa melihat bagaimana kalian itu mungkin merupakan sosok orang yang bekerja keras atau manajemen. Jadi dan mungkin biasanya kalau ada satu kalimat nih yang paling jangan, kalau di CV itu kalian jangan bilang kalau kalian itu pekerja keras, tapi coba tunjukkan dari pengalaman kalian gimana caranya kalian mendeskripsikan itu, dan kami bisa tahu dari cerita deskripsi kalian itu kalian adalah orang pekerja keras, bukan menulis pekerja kerasnya, tapi dari deskripsi kalian kami bisa tahu kalian orang pekerja keras gitu. Nah, lanjut. Jangan lupa bahasa yang digunakan harus konsisten, tidak subjektif, dan bersifat kronologis. Yang paling aku highlight dari Mbak Bella tadi adalah kayak itu tuh di soft skill ya, atau hard skill. Biasanya orang-orang kayak membuat gambar bintang atau kayak buat bar gitu kan. Kayak kalian ukur sendiri nih kemampuan kalian. Padahal kami kalau misalnya kita tuh rekruter kalau ngelihat itu nggak dari situnya. Padahal dari misalnya nih kalian kalian punya kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft. Yang kami lihat adalah mungkin kalian punya sertifikat nih, atau udah pernah pelatihan bagaimana jadi Microsoft mungkin tingkat advance atau beginner gitu. Jadi dari situ yang kami tahu gitu. Dan mungkin tadi bisa juga itu di copy yang dibilang Mbak Bella di note, kayak kalian bisa cantumkan tidak berupa pengukuran yang subjektif, tapi juga bisa kalian kayak beginner, mungkin intermediate atau advance gitu. Jadi ketika nanti mungkin suatu saat kalian diwawancara, kemudian tiba-tiba nih HR mau tahu tentang kemampuan kalian lebih dalam tentang itu, kan kami bisa mengukur tuh. Kalau kalian bilang beginner, oh sampai sini aja kami tanyakannya gitu. Kalau misalnya kalian advance, tentu kami akan tanyakan hal yang lebih advance gitu. Dari situ nanti kami ngukurnya gitu. Sementara kalau misalnya tadi cuma bintang doang, kami nggak tahu tuh poinnya berapa gitu kan. Nah, itu juga bisa subjektif bagi kami juga sebagai HR gitu. Nah, yang terakhir adalah mulailah bangun LinkedIn kamu. Kenapa kami merekomendasikan LinkedIn? Karena memang LinkedIn ini sebagai platform ya, di mana di situ ada recruiter, para pencari kerja semuanya. Gimana cara kita outstanding? Ya dengan membangun CV kita. Biasanya di profil LinkedIn itu, guys, itu ada meter gitu. Jadi kalau kamu nanti dia misalnya kamu 8 of 10 gitu kan, kamu ini profil kamu ini 8 sampai 10, gimana caranya kamu nyampe 10? Ya pasti kamu harus melengkapi semua informasi yang dibutuhkan LinkedIn. Dan ketika kamu udah
ibaratnya 10 of 10 nih, udah melengkapi semuanya, itu pasti, dan ditambah lagi dengan tips dari Mbak Bella tadi, kamu ini ya aktif di LinkedIn dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang udah akses di LinkedIn, kemudian juga nge-share sesuatu di LinkedIn, itu bisa menambah kamu lebih outstanding nih di mata HR ketika HR mau search engine, ngetik di search engine nih, misalnya nyari posisi tertentu, ya kamu pasti paling teratas gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku ya, dan juga dari Mbak Bella. Kita terima kasih banget buat UPKK ya, UPKK buat Pak Ali Fikri, itu udah ngasih space buat kita untuk sharing, dan ini Mbak Bella masih ada, Mbak? Oke, mungkin, oh ya ini kata Pak Ali Fikri, bisa juga kalau nggak di LinkedIn, tapi juga bisa di Crossflow ya, Pak. Nah, ini Crossflow ini baru nih, gitu. Bahkan waktu aku lulus, aku belum kenal Crossflow. Nah, bener kan? Benar, Nggak, Pak? benar. Nah, ini aku juga baru tahu, sorry, aku tadi rekomendasi LinkedIn, aku baru tahu juga ada Crossflow. Nanti mungkin dijelasin oleh Pak Ali Fikri ya, tapi sebelum itu aku kembalikan dulu ke Fikri dan Pak Ali Fikri. Silakan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Bella dan Kak Ramawani ya atas materi-materi sharing kita pada pagi hari ini yang menurut saya sangat membuat kita melek ya, terutama kawan-kawan yang ingin mulai membangun CV-nya. Harapannya materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri maupun moderator kita pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kawan-kawan para peserta sekalian. Nah, seperti janji saya di awal tadi, bahwasanya nanti saya akan share. Sebentar saya share. Nah, itu Pak Ali Fikri sudah nge-share ya, kawan-kawan untuk bisa mendaftarkan profilnya di unimedkarir.prospel.com. Nah, di situ juga banyak kesempatan-kesempatan kerja yang bisa dilihat. Oke. Silakan kawan-kawan. Kami dari UPKK mohon bantuannya untuk mengisi survei pelatihan UPKK. Kawan-kawan dapat scan barcode-nya atau langsung menuju Bitly survei pelatihan UPKK. Izin Mas Fikri, mungkin boleh kasih tambahan informasi sedikit lagi? Oh, silakan boleh, Mbak. Oke, ini untuk mendukung programnya Unimed terkait karir tadi yang sudah di-share Pak Ali ya. Jadi teman-teman sebagai informasi, untuk beberapa perusahaan yang biasanya sudah bekerja sama dengan universitas untuk mencantumkan lowongan kerja di suatu website karirnya kampus, biasanya perusahaan tersebut sudah melihat bahwa kampus tersebut menjadi prioritas pada saat kami hire. Jadi kalau teman-teman berpikir karena sering kali saya temui seperti ini. Ini terjadi kepada saya waktu kuliah dulu soalnya gitu. Saya berpikir kalau di website karirnya universitas itu kayaknya nggak terlalu dilirik deh oleh perusahaan dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata anggapan saya itu salah pada saat saya jadi recruiter. Ternyata pada saat saya udah bekerja sama dengan kampus A, kampus B, kampus C, itu kami menjalin kerjasama karena kami sudah memprioritaskan kampus-kampus itu. Jadi jangan males ya teman-teman ya, cek untuk website karir kampusnya, dan pastikan juga kalian bisa mendaftarkan lewat website karir kampus, karena biasanya itu menjadi prioritas untuk beberapa perusahaan. Itu aja mungkin Mas Fikri dan Pak Ali. Oke. Terima kasih atas tambahannya ya, Mbak Bella. Ini juga kembali membuka wawasan kita. Ternyata kita harus peka terhadap apa yang sudah disediakan oleh kampus kita. Oke, sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta untuk dapat scan barcode ini yang nampak pada layar para peserta sekalian, atau jika tidak bisa di-scan, boleh langsung mengunjungi bit.ly/survei pelatihan UPKK. Nah, nantinya para peserta yang mengisi survei ini akan kami berikan sertifikat. Oke, mungkin demikian saja acara resume writing workshop kita pada pagi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada
pemateri kita Mbak Bella dan moderator kita juga Mbak Ramawani yang sudah sangat luar biasa dalam menyampaikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana membuat resume dan CV yang baik. Mungkin kami dari tim UPKK mohon pamit undur diri. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak, Bu Bella dan Terima kasih Ama. Pak Ali. Terima kasih Sama-sama, Mas Pak Fikri. Ali. Terima kasih teman-teman ya semuanya. Ya, sampai ketemu ya.